apa yang membuat ibu marah. Tujuannya agar ibu tahu penyebab ibu marah itu apa, dan ibu juga tahu bagaimana cara melampiaskan amarah ibu dengan benar. Bagaimana, ibu setuju? Baik, Sus, saya setuju. Oke. Ibu ingin kita berbincang-bincang berapa lama? Bagaimana kalau 5 menit saja, Sus? Oh, kalau 5 menit terlalu singkat. Bagaimana jika kita tambahkan 10 menit lagi menjadi 15 menit? Bagaimana, ibu setuju? Setuju, Sus. Oke. Untuk tempatnya ibu ingin di mana? Di sini aja gimana? Bagaimana untuk mendapat suasana yang berbeda? Kita pindah ke ruang tamu. Ibu setuju? Ruang tamu depan, Sus. Iya, betul. Ruang tamu depan. Baik, Sus. Oke, sekarang kita pindah ke ruang tamu ya. Iya, Sus. Oke. Baik, ibu. Sekarang kita sudah di ruang tamu. Kita lanjutkan untuk berbincang-bincangnya ya. Ibu tadi menyebutkan kalau hari ini ibu sedang kesal. Yang menyebabkan ibu kesal itu apa? Ya, Suster, saya tidak suka dikatain jelek sama teman saya. Oke, baik. Lalu ada lagi tidak yang membuat ibu kesal hari ini? Tidak, Suster, hanya itu saja. Rasanya saya ingin sekali menjambak rambutnya. Oke, sabar ibu. Ibu tenang. Berarti untuk hari ini yang membuat kesal ibu itu teman ibu, karena teman ibu mengatakan yang tidak baik pada ibu. Nah, saat ibu kesal, sekarang apa yang ibu rasakan di dalam tubuh ibu? Yesus, saya rasanya ingin menjambak dia, Suster. Tangan saya mengepal, ingin menonjok. Ibu, sabar ibu. Saat ingin menonjok, gimana ibu perasaan ibu? Apakah dada ibu berdebar? Ya, Suster, dada saya berdebar karena saya menahan rasa marah saya. Kemudian, apa yang ibu rasakan lagi? Iya, muka saya merah dan mata saya melotot. Oke, nah yang ibu sebutkan tadi merupakan tanda dan gejala seseorang yang sedang merasakan amarah atau marah. Kemudian saat ibu merasa marah atau kesal, yang ibu lakukan itu apa? Iya, saya ingin sekali menjambaknya, Suster. Tapi saya menahannya, jadi saya menonjok dinding saja. Oke, baik. Jadi ibu untuk menahan amarahnya itu dengan cara menunjukkan tangan ke dinding. Iya, Suster. Oke, ibu, dengan cara ibu menunjukkan tangan ke dinding, apakah marah ibu itu terasa terlampiaskan? Melampiaskan, Sus. Ya, tangan saya sakit, Sus. Oh iya, terlihat merah ya, Bu. Oke, setelah ibu melampiaskan marahnya, apakah rasa kesal atau marah itu masih ada? Masih, Suster. Masih ada ya. Jadi dengan cara yang ibu lakukan seperti menunjuk dinding saat amarah itu muncul, menurut ibu cara yang ibu lakukan itu baik atau tidak? Tidak, Suster, karena tangan saya sakit sekali. Iya, betul ibu. Yang ibu lakukan ini merupakan cara yang tidak benar karena mengakibatkan banyak kerugian pada diri ibu, seperti tangan ibu luka, ini menjadi sakit. Oh iya, Sus. Oke, ibu, bagaimana jika sekarang saya mengajarkan ibu cara melampiaskan amarah yang baik dan benar tanpa merugikan diri ibu? Baik, Sus. Oke, jadi ibu caranya itu ada 4. Pertama, dengan cara latihan fisik, yaitu memukul bantal dan relaksasi nafas dalam. Cara kedua itu dengan cara meminum obat yang baik dan benar. Yang ketiga itu dengan cara meminta dan menolak dengan baik dan benar. Dan cara yang terakhir atau cara keempat itu dengan cara spiritual. Nah, untuk hari ini kita akan latihan fisik berupa memukul bantal dan tarik nafas dalam. Bagaimana, ibu setuju? Setuju, Sus. Baik, kita mulai ya. Iya, Sus. Oke, ketika ibu marah, ibu bisa langsung ke kamar. Lalu ibu bisa lampiaskan amarah ibu dengan cara mengambil bantal atau dengan cara duduk di kasur. Lalu ibu meninju bantal atau kasur yang bagian lunaknya saja ya, Bu ya. Iya, Sus. Baik, saya peragakan dulu ya, Bu ya. Baik, Sus. Oke, kita ambil bantalnya dulu. Bantal dari sini dulu.
kita genggam kedua tangan kita, lalu kita mulai tunjukkan tangan kita ke bantal hingga marah ibu itu mereda. Sambil kita mengucapkan seperti ini, Bu, saya benci kamu, saya tidak jelek, saya tidak suka dikatai jelek. Sampai amarah ibu mereda. Bagaimana? Ibu bisa coba? Bisa, Sus. Oke. Ini bantalnya Ibu. Oke, sekarang Ibu coba ya. Iya, Sus. Nah, saya benci kamu, saya tidak jelek, saya tidak suka dikatai jelek. Setelah kita melakukan pukul bantal, coba kita lihat di tangan Ibu. Tidak luka dan tidak merah kan? Tidak, Sus. Iya, karena cara melampiaskannya itu dengan benar. Jadi tidak melukai diri Ibu. Coba kita bayangkan jika Ibu menonjok tangan Ibu ke dinding, pasti sakit kan? Iya. Oke Ibu, sekarang bantalnya kita taruh lagi. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba cara tarik nafas dalam. Seperti Ibu, pertama kita tarik nafas melalui mulut, tahan hingga 3 detik. 1, 2, 3, kita hembuskan melalui mulut. Ibu sambil mengikuti saya ya. Iya, Sus. Oke, pertama kita tarik nafas melalui hidung. Kita tahan 1, 2, 3, kita hembuskan melalui mulut. Oke. Kita lakukan sekali lagi, tarik nafas dari hidung, hembuskan melalui mulut. Terakhir kita tarik nafas melalui hidung. 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut. Oke, sekarang coba Ibu yang praktekkan ya. Sus. Oke. Pertama, ambil nafas dari hidung. Heeh. 1, 2, 3, tahan, keluarkan dari mulut. Oke, baik. Lakukan lagi Ibu. Ambil nafas dari hidung. Heeh. Tahan, 1, 2, 3, keluarkan dari mulut. Oke, sekali lagi Ibu. Ambil nafas dari hidung. Tahan, 1, 2, 3, hembuskan dari mulut. Oke, bagus sekali Ibu. Ibu sudah sangat mengerti dan paham tentang cara tarik nafas dalam. Oke, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang dan mengontrol marah dengan cara latihan fisik dan dengan cara memukul bantal dan tarik nafas dalam? Nah, saya lega, Suster. Saya baru tahu ternyata melampiaskan marah itu bisa tanpa menyakiti diri kita ya, Suster. Iya betul Bu, bisa. Bagaimana Ibu masih ingat tidak? Tadi ada beberapa cara yang kita gunakan untuk mengontrol marah Ibu. Ada 4, Sus. Oke betul. Oke, Ibu bisa coba sebutkan? Cara yang pertama itu latihan fisik dengan cara memukul bantal dan tarik nafas dalam. Iya. Cara yang kedua dengan cara minum obat yang teratur dan benar. Cara yang ketiga yaitu dengan cara meminta dan menolak dengan benar. Cara yang keempat atau cara yang terakhir adalah dengan cara spiritual. Oke. Untuk cara yang pertama itu apa ya Bu? Dengan cara memukul bantal dan tarik nafas dalam, Suster. Oke, luar biasa Ibu hafal. Betul sekali Ibu yang Ibu sebutkan. Baik Ibu, nanti ketika saya tidak ada di dekat Ibu dan rasa marah atau kesal Ibu itu muncul, Ibu ingin melampiaskan amarah atau kesal itu berapa kali? 2 kali saja, Suster. Oke, 2 kali saja ya. Iya, Sus. Oke, untuk melampiaskannya Ibu ingin jam berapa? Jam 1, Sus. Oke, jam 1 ya. Iya. Oke, kita tulis di sini ya Bu, latihan fisik dengan cara tarik nafas dalam dan memukul bantal di jam 1 siang. Kemudian satu kali lagi di jam berapa Bu? Jam 4, Sus. Oke, jam 4 sore berarti ya. Oke, jam 4 sore. Kita tulis lagi di sini latihan fisik dengan cara tarik nafas dalam dan memukul bantal. Baik Ibu, jadi Ibu itu mempunyai pekerjaan rumah atau PR. Ketika Ibu merasa marah atau kesal itu muncul, Ibu bisa lakukan kegiatan ini, yaitu kegiatan tarik nafas dalam atau memukul bantal sebanyak 2 kali, yaitu di jam 1 dan di jam 4. Nah, ini yang bagian D itu artinya kalau Ibu itu merasa kesal dan marah Ibu itu muncul, nah kemudian Ibu itu lupa untuk melampiaskan dengan benar.
Dan untuk mengatasinya itu ibu dibantu oleh perawat atau diingatkan dengan perawat. Ibu bisa checklist di bagian B. Nah, untuk bagian M ini, jika ibu merasa kesal dan marah, lalu ibu langsung melampiaskannya dengan cara tarik nafas dalam yang berbata. Dengan sendiri ibu bisa checklist di bagian ini, bagian M. Dan untuk bagian yang ini, seandainya ibu kesal dan marah, ibu itu tidak melakukan cara untuk mengontrol marah atau kesalnya. Jadi artinya itu ibu tidak melakukannya. Ibu bisa checklist di bagian TM. Bagaimana? Ibu sudah paham? Iya, paham sus. Oke. Oh gitu ya sus, baik sus. Oke Bu, jadi ibu jangan lupa mengerjakan PR sesuai dengan kesepakatan kita ya. Baik sus. Besok saya akan kembali lagi untuk mengajarkan agar ibu cara mengontrol amarah dengan cara kedua, yaitu dengan cara minum obat dengan baik dan benar. Besok ibu ingin berbincang-bincang di jam berapa? Seperti sekarang aja suster jamnya. Oke, jam 10 pagi ya Bu. Iya sus. Oke. Untuk tempatnya ibu ingin di mana? Di sini lagi saja sus. Oke, baik, di ruang tamu lagi ya. Oke, baik. Berarti waktunya jam 10 pagi dan tempatnya itu di ruang tamu ini ya Bu ya. Iya sus. Oke. Nah, sekarang ibu sudah bisa istirahat atau ibu bisa latihan yang kita buat kerjaan rumah ya Bu ya. Saya permisi dulu. Selamat istirahat Bu. Assalamualaikum. Baik suster, waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi sus. Gimana nih Ibu, masih ingat dengan saya Pak? Masih suster Windy kan? Oke, betul. Ibu, saya bisa duduk di sini? Iya, saja sus. Oke. Ibu sedang apa sekarang? Sedang baca buku sus. Oke, lagi santai berarti ya? Iya. Oke, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Ibu sudah makan dan minum obat? Nah, iya suster, saya sudah bisa mengontrol rasa marah atau kesal dengan baik dan benar. Saya sudah makan dan minum obat juga sus. Baik Ibu, apa Ibu sudah mencoba cara yang saya berikan kemarin? Sudah suster, saya sudah mencoba cara yang suster berikan kemarin. Oke, bagaimana Ibu? Ibu masih ingat cara yang kemarin? Masih suster, cara yang pertama yaitu latihan fisik dengan cara memukul bantal dan tarik nafas dalam. Wah, bagus sekali Ibu masih ingat ya. Oke, bagaimana kalau hari ini kita bicara dan latihan tentang cara minum obat yang benar untuk mengontrol rasa marah Ibu. Tujuannya itu agar Ibu itu dapat mengetahui tentang obat yang Ibu minum dan Ibu itu dapat memanfaatkan obat dengan baik dan benar. Baik sus. Oke, Ibu ingin kita berbincang-bincang berapa lama? Seperti kemarin saja sus. 15 menit ya? Iya sus. Oke, baik. Untuk tempatnya Ibu ingin kita berbincang-bincang di mana? Di sini juga boleh sus. Oke, di ruang tamu seperti kemarin juga ya? Iya sus. Oke, baik. Sekarang Ibu sudah dapat obat dari dokter? Sudah sus. Oke. Obatnya yang itu ya Bu ya? Iya sus. Oke, saya ambil ya Bu ya. Nah, Ibu tahu itu berapa macam obat yang Ibu konsumsi sekarang? Ada 3 sus. Oke, betul. Coba Ibu sebutkan obatnya apa saja dan warnanya apa saja? Yang warnanya orange namanya CPZ, yang putih namanya THC, dan yang merah jambu namanya HLP. Oke, betul ya. Jam berapa saja Ibu harus minum obat ini? Jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam sus. Oke, betul sekali yang Ibu jelaskan. Sekarang saya akan memberitahu lebih jelas lagi ya tentang obat yang Ibu konsumsi. Oke, untuk yang warnanya oranye ini namanya CPZ. Gunanya itu agar
pikiran ibu itu menjadi tenang. Dan yang putih ini betul kata ibu, namanya THP. Gunanya itu untuk membuat ibu lebih rileks dan lebih tenang. Dan yang terakhir yang merah jam ibu namanya HLP atau haloperidol. Gunanya itu agar rasa marah ibu dalam hidup itu berkurang. Oke, semuanya ini harus diminum 3 kali sehari ya Bu. Jamnya betul seperti yang ibu sebutkan, jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Nah, nanti jika setelah minum obat, mulut ibu itu terasa kering, untuk membantu mengatasinya, ibu bisa mengambil es batu dan mengisap-isap es batunya ya Bu ya, agar tidak terasa kering. Jika setelah minum obat ibu terasa berkunang-kunang, sebaiknya ibu langsung beristirahat dan jangan beraktivitas dulu. Oke Bu? Oke, baik. Oke, nanti jika di rumah sebelum ibu minum obat, ibu bisa dilihat dulu nih Bu label dari obatnya. Kita lihat apakah betul yang ibu minum itu nama ibu yang tertulis. Terus ibu juga harus lihat berapa dosis yang harus ibu minum. Dan ibu juga cek jam berapa saja obatnya yang harus ibu minum. Oke. Di sini, jika di sini ibu juga bisa minta obatnya pada suster. Kemudian ibu cek lagi secara mandiri apakah benar obat yang ibu terima itu obat ibu. Jangan pernah menghentikan minum obat sesuai dengan kehendak ibu tanpa berkonsultasi dengan dokter, karena itu dapat menyebabkan kekambuhan pada ibu. Bagaimana ibu, sudah paham? Baik, sudah. Oke. Baik ibu, sekarang perasaan ibu setelah kita berbincang-bincang tentang cara kita minum obat yang benar, gimana Bu perasaan ibu sekarang? Saya jadi tahu bagaimana cara mengontrol marah atau kesal dengan cara minum obat secara teratur. Oke. Saya akan mengevaluasi lagi. Coba ibu sebutkan lagi jenis-jenis obat yang ibu minum dan warnanya. Yang warnanya orange namanya CPD, yang putih namanya CHP, dan yang merah jambu namanya HLP. Oke, luar biasa. Ingatan ibu sangat bagus. Bagaimana cara minum obat dengan benar? Lihat dulu label di kotak obat, apakah benar nama saya tertulis di sini. Berapa dosis yang harus diminum dan jam berapa saja saya harus minum. Oke, betul sekali yang ibu sebutkan. Nah, sampai sekarang seingat ibu sudah berapa cara yang sudah kita lakukan untuk mengontrol amarah yang ibu rasa? Sudah 2 sus. Oke, betul. Coba ibu sebutkan cara untuk mengontrol amarah atau kesal yang sudah kita pelajari. Cara yang pertama yaitu latihan fisik. Nah, dengan cara memukul bantal dan narik nafas dalam. Nah, cara yang kedua yaitu dengan cara minum obat secara teratur. Oke, betul sekali yang ibu sebutkan ya. Baik ibu, sekarang kita tambahkan jadwal kegiatannya dengan minum obat di jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam ya. Oke, baik ibu. Jadi ibu itu ada PR ya. Jadi ketika ibu merasa marah atau kesal ibu itu muncul, ibu bisa minum obat 3 kali sehari di jam 7 pagi, 1 siang, dan jam 7 malam. Seperti yang saya jelaskan kemarin, di sini kita ada kolom G, M, dan TR. Untuk kolom B itu, jika ibu merasa kesal dan marah itu ibu muncul, kemudian ibu lupa minum obat. Namun ada perawat yang mengingatkan kembali ibu untuk minum obat. Berarti saat itu ibu bisa checklist di bagian B. Lalu untuk kolom M, jika ibu merasa kesal atau marah, lalu ibu langsung ingat dan minum obat sendiri, itu berarti ibu checklist M. Dan untuk kolom PM, seandainya saat kesal atau marah itu muncul, ibu benar-benar lupa untuk minum obat atau tidak ada yang mengingatkannya, ibu bisa checklist TM.
Oke, bagaimana Bu? Oh gitu ya suster, baik sus. Oke Bu, jangan lupa dikerjakan PR-nya sesuai dengan kesepakatan kita ya Bu ya. Baik suster. Oke, oke Bu, besok kita akan bertemu kembali untuk pertemuan ketiga. Saya akan mengajarkan Ibu cara yang ketiga untuk mengontrol sampah, yaitu dengan cara meminta dan menolak dengan benar. Baik suster. Oke, besok Ibu ingin berbincang-bincang di mana dan jam berapa? Seperti ini saja suster. Oke, baik. Berarti waktunya jam 10 pagi dan tempatnya itu di ruang tamu ini ya Bu ya. Iya sus. Oke, nah sekarang Ibu sudah bisa istirahat atau Ibu bisa latihan yang kita buat kerjaan rumah ya Bu ya. Saya permisi dulu. Selamat istirahat Bu. Assalamualaikum. Baik suster. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Indri. Waalaikumsalam. Pagi sus. Masih ingat dengan saya? Masih. Suster Lydia. Oke, betul. Sesuai dengan janji saya yang kemarin, sekarang saya kesini lagi ya Bu untuk melaksanakan cara mengontrol amarah yang ketiga. Boleh saya duduk Bu? Boleh sus. Oke. Bagaimana Bu sudah melakukan cara mengontrol amarah dengan cara tarik nafas dalam dan pukul bantal? Saya sudah melakukan cara mengontrol amarah dengan tarik nafas dalam dan pukul bantal sus. Oke, setelah melakukan tarik nafas dalam dan pukul bantal, apa yang Ibu rasakan sekarang? Saya merasa lebih lega sus. Oke, latihannya sudah secara teratur ya? Sudah sus. Oke, Ibu masih ingat dengan macam-macam obat yang Ibu konsumsi? Saya masih ingat macam-macam obatnya sus. Ada berapa macam? Ada 3. Oke, betul. Bagaimana kalau kita sekarang ini latihan cara mengontrol amarah itu dengan cara meminta dan menolak dengan benar? Ibu ingin kita berbincang-bincang di sini atau di mana? Di sini aja sus. Oke, di sini ya. Waktunya Ibu ingin berapa lama? 15 menit saja. Oke, 15 menit ya. Iya sus. Oke, Ibu, kita mulai ya. Sekarang kita latihan cara menolak atau meminta dengan benar untuk mencegah amarah. Oke, kalau kita marah itu sudah disalurkan melalui tarik nafas dalam atau pukul bantal dan sudah lega, maka kita itu perlu bicara dengan orang atau penyebab yang membuat kita marah. Caranya itu ada 3. Pertama, kita meminta dengan baik tanpa marah dengan suara yang halus dan tidak menggunakan kata-kata kasar pada orang tersebut. Kemarin Ibu mengatakan penyebab marah Ibu itu yaitu teman Ibu karena Ibu dikatakan jelek. Betul? Coba Ibu bicarakan dengan teman Ibu secara baik-baik. Ini ya Bu ya. Maaf, tolong jangan berbicara yang tidak baik tentang saya karena saya merasa kesal karena perkataanmu. Terus bagaimana Ibu coba praktekkan saya ucapkan? Maaf, tolong jangan berkata yang tidak baik tentang saya. Saya jadi merasa kesal karena perkataanmu. Oke, betul. Sudah baik dan sudah halus ya. Cara yang kedua yaitu menolak dengan baik. Jika ada yang menyuruh dan Ibu itu tidak ingin melakukannya, seperti teman Ibu menyuruh untuk mengejek teman Ibu yang lain, Ibu bisa mengatakannya seperti ini. Maaf, saya tidak bisa menjelek-jelekan orang lain karena saya tidak suka dijelek-jelekan juga. Bagaimana Ibu bisa praktekkan? Bisa sus. Maaf, saya tidak bisa menjelek-jelekan orang lain karena saya tidak ingin menjelek-jelekan juga. Oke, bagus.
Sekarang masuk ke cara yang ketiga ya Bu ya. Cara ketiga yaitu mengungkapkan perasaan kesal jika ada perlakuan orang lain yang membuat Ibu kesal. Ibu itu bisa mengatakan seperti ini: saya jadi ingin marah karena perkataanmu itu. Coba Ibu katakan seperti itu. Saya jadi ingin marah karena perkataanmu itu. Oke, bagus. Bagaimana perasaan Ibu setelah bercakap-cakap tentang cara mengontrol amarah dengan menolak dan meminta dengan benar? Gimana Bu perasaannya? Saya jadi tahu cara mengontrol marah dengan bicara lain. Oke, coba saya manipulasi lagi. Coba Ibu sebutkan lagi cara bicara yang baik atau cara meminta atau menolak dengan benar yang tadi kita pelajari. Yang pertama yaitu meminta dengan baik, tanpa marah, dengan suara yang rendah, serta tidak menggunakan kata-kata kasar. Yang kedua, menolak dengan baik jika ada yang menyuruh saya menjelek-jelekkan orang lain dan saya tidak ingin melakukannya. Yang ketiga, mengungkapkan perasaan kesal jika ada perlakuan orang lain yang membuat kesal. Oke, bagus sekali Ibu. Sekarang mari kita masukkan ke dalam jadwal ya. Yesus. Oke, Ibu ingin berapa kali sehari untuk latihan menolak dan meminta dengan benar ini? Nah, 2 kali saja, Sus. Oke, 2 kali ya. Oke, kita buat jadwalnya ya. Oke, seperti yang saya jelaskan kemarin, di sini Ibu ada PR. Di sini kita ada kolom seperti kemarin, kolom D, M, dan PM. Jika Ibu melakukan menolak dan meminta dengan benar, saat Ibu merasa marah, Ibu lupa, Ibu tidak melakukannya, tetapi diingatkan dengan kawan, Ibu bisa checklist di bagian B. Jika Ibu melakukan menolak dan meminta dengan benar tanpa diingatkan, Ibu bisa checklist M. Jika Ibu tidak melakukannya saat Ibu marah, Ibu nggak ngelakuin meminta dan menolak dengan benar, Ibu bisa checklist M, yaitu tidak melakukannya. Bagaimana? Ibu sudah mengerti? Mengerti, Sus. Oke, Ibu jangan lupa untuk mengerjakan PR sesuai dengan kesepakatan kita ya. Iya, Sus. Oke, bagaimana kalau besok kita lanjut untuk berbincang-bincang tentang cara mengatasi marah atau kesal yang keempat, yaitu dengan cara spiritual atau ibadah. Bagaimana Ibu setuju? Setuju, Sus. Oke, untuk tempat dan waktunya Ibu mau gimana? Waktunya jam 11.30 aja, Sus. Untuk tempatnya Di sini aja. Oke, jam 11.30 sampai di sini ya. Baik, pertemuan kita sekarang sudah selesai. Saya pamit dulu ya Bu ya. Ibu selamat istirahat. Ibu bisa latihan lagi yang kita sudah pelajari. Saya pamit. Assalamualaikum. Salam. Kasih, Sus. Oke, sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Indri. Waalaikumsalam. Siang, Sus. Sekarang lagi ngapain Ibu? Saya lagi santai-santai aja, Sus. Oke, masih ingat dengan saya Ibu? Masih Suster Widya. Oke, betul. Saya boleh izin duduk di sini? Boleh, Sus. Baik, sesuai janji saya yang kemarin, hari ini kita akan membahas tentang cara yang keempat mengontrol amarah atau kesal Ibu dengan cara spiritual atau ibadah. Bagaimana Ibu kegiatan atau latihan apa yang sudah Ibu lakukan sejauh ini? Saya sudah melakukan latihan fisik, tarik nafas dalam dan memukul bantal, minum obat secara teratur dan benar, menolak dan meminta dengan
Saya merasa lebih lega, Sus. Oke, bagus. Masuk juga ya. Bagaimana dengan rasa marah yang ada di diri Ibu? Sudah lebih baik, Sus. Lebih berkurang berarti ya? Iya. Oke. Bagaimana kalau sekarang kita latihan sesuai dengan pembahasan kemarin, cara yang keempat yaitu mencegah atau mencegah rasa marah dengan cara spiritual atau ibadah. Baik, Sus. Oke. Untuk waktu dan tempatnya, Ibu ingin berapa lama dan di mana? Di sini saja, Sus. 15 menit aja. Oke, baik. Di sini 15 menit ya. Oke, kita mulai ya Bu ya berbincang-bincangnya. Ibu bisa ceritain nggak? Ceritakan kegiatan ibadah yang Ibu biasa lakukan untuk mengontrol rasa marah Ibu. Ada tidak? Ada, Sus. Apa aja Ibu? Misalnya sholat, mengaji, dan berdoa. Oke, baik. Untuk kegiatan yang kali ini, Ibu ingin mencoba yang mana? Sholat aja, Sus. Oke, jadi Ibu ingin mencoba sholat ya untuk kegiatan sekarang. Jadi, kalau Ibu sedang marah, coba Ibu langsung duduk dan tarik nafas dalam. Jika tidak reda juga marahnya, Ibu bisa rebahkan badan agar rileks. Nah, jika tidak reda juga, Ibu bisa mengambil air wudhu, kemudian sholat. Ibu juga bisa melakukan sholat sebanyak 3 kali secara teratur untuk meredakan kemarahan Ibu. Ibu bisa tolong sebutkan sholat 5 waktu yang bisa dilakukan. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Oke, untuk kegiatan yang sekarang Ibu ingin coba yang mana? Sholat zuhur aja, Sus. Oke, sholat zuhur ya. Zuhur. Oke, Ibu, setelah cara keempat ini selesai, Ibu bisa melakukan sholat untuk meredam atau meredakan emosi atau amarah Ibu ya. Ya, Sus. Apakah Ibu setuju? Ya, Sus, saya setuju. Oke. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang tentang cara mengontrol amarah secara spiritual atau ibadah? Saya merasa lebih baik, Sus. Baik ya. Oke, saya akan evaluasi ulang nih. Coba Ibu sebutkan atau ulangi apa yang sudah kita pelajari tadi. Melatih cara mengontrol marah atau kesal dengan ibadah. Oke, betul. Jadi totalnya kita sudah belajar berapa cara Bu tentang mengontrol marah atau kesal ini? 4, Sus. Oke, seperti biasa kita masukkan kegiatan ibadah atau kegiatan spiritual di jadwal kegiatan Ibu sesuai yang Ibu inginkan yang dimasukkan sini, yaitu sholat. Ibu ingin berapa kali memasukkan kegiatan ini? 5 kali aja, Sus. Oke, 5 kali ya. Berarti Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Oke, baik, kita masukkan karena sholat ini yang Bu yang Ibu sebutkan. Ya, Sus. Coba Ibu sebutkan lagi cara ibadah yang dapat Ibu lakukan bila Ibu sedang marah. Cara ibadah yang dapat saya lakukan untuk mengontrol marah yaitu dengan sholat, ngaji, dan berdoa. Oke, setelah ini Ibu bisa langsung lakukan sesuai dengan jadwal yang kita buat tadi, yaitu melakukan sholat 5 waktu ya Bu. Baik, Sus. Oke, seperti biasa saya memasukkan di kolom ini bagian B, M, dan TN. Ibu sudah paham tentang itu? Sudah, Sus. Oke, saya tidak perlu menjelaskan lagi ya. Iya, Sus. Oke, Ibu ada PR ya, jangan lupa untuk dikerjakan sesuai dengan kesepakatan kita. Iya, Sus. Oke, baik, besok kita akan ketemu lagi untuk melihat progres atau sejauh mana Ibu melaksanakan kegiatan atau cara mengontrol amarah atau kesal Ibu.
Baik, Sus. Oke, selamat istirahat. Silakan melanjutkan latihan yang sudah saya berikan. Saya pamit. Assalamualaikum. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang, Sus. Terima kasih. Oke, saya pamit.